Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlinda Lestari dari Prodi Manajemen. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayetno, SH, SEMM. Dengan ini saya akan membawakan materi pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam pengkajian masalah. Tahap-tahap pengambilan keputusan. 1. Mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. 2. Membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan lebih terkendali. 3. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. 4. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat yang akan dipakai. 5. Memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya, secara lebih dalam menegaskan bahwa intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Desain adalah tahap perencanaan solusi terhadap masalah. Biasanya, pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecahan masalah. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Implementation adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Pendekatan etika bisnis dalam pengambilan keputusan. Dalam mendukung proses pengambilan keputusan, para manajer menempatkan perspektif etika sebagai penguat keputusan. Selama ini, para manajer sering menempatkan pendekatan normatif dalam setiap pengambilan keputusan mereka. Namun, pada kenyataannya, pendekatan normatif saja tidak mungkin diterapkan. Selanjutnya, penggunaan pohon keputusan sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan. Pohon keputusan dapat didefinisikan menurut Susan Wells dan John Homer sebagai suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah yang dihadapi ke dalam komponen-komponen, kemudian dibuatkan alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing alternatif. Sedangkan menurut Johannes Supranto, diagram pohon keputusan ialah suatu diagram berupa pohon bercabang-cabang yang menggambarkan hubungan antara alternatif keputusan atau tindakan dengan kejadian-kejadian tidak pasti yang melingkupi setiap alternatif dan hasil alternatif keputusan yang dipilih.
Dalam membuat pohon keputusan ada simbol yang secara umum digunakan, yaitu sama dengan simbol keputusan. O sama dengan simbol kejadian tidak pasti atau alternatif. Strip sama dengan cabang atau penghubung. Menurut Kamaluddin, pohon keputusan yang lengkap mempunyai komponen-komponen sebagai berikut. 1. Titik pilihan merupakan hasil akhir sebuah keputusan yang diperoleh dari beberapa alternatif dan merupakan suatu pilihan yang terbaik. 2. Cabang alternatif branches merupakan banyak kemungkinan pilihan jawaban dari suatu persoalan yang berpangkal pada titik pilihan. Pada suatu akhir dari cabang pilihan terdapat nilai atau kemungkinan dari suatu hasil yang diharapkan. 3. Titik hasil outcome node merupakan hasil dari tiap-tiap cabang dalam pohon keputusan. Titik hasil ini ditandai dengan sebuah lingkaran pada tiap-tiap cabang pohon keputusan. 4. Cabang hasil outcome branches merupakan banyaknya kemungkinan untuk meraih suatu hasil dari titik hasil, dan pada tiap-tiap ujung alternatifnya ada nilai kesuksesan, biaya, atau profit. 5. Kesuksesan payoff merupakan sekumpulan laba, benefit, atau biaya yang mungkin dihasilkan yang diakibatkan oleh kombinasi suatu keputusan dan suatu keadaan dasar yang acak. Namun, konsep pembuatan pohon keputusan bisa dibuat dalam bentuk yang lebih sederhana tanpa harus begitu detail. Asal yang harus diingat, semuanya itu sesuai dengan prosedur dan ide konsep dasar dari pohon keputusan, yaitu bertujuan membantu para manajer dalam merinci dan melihat peta keputusan dari perspektif tree decision. Bahwa keputusan pertama, first decision point, merupakan tahap awal sebuah keputusan diambil terhadap sesuatu yang hendak dikaji atau dianalisis. Maka pada keputusan kedua, second decision point, sudah terlihat bentuknya, yaitu adanya hasil keputusan yang bersumber dari dua sisi. Pertama adalah berdasarkan dari riset pasar atau melakukan kajian langsung, atau juga turut mempergunakan data primer dan tanpa riset pasar, atau hanya mempergunakan data yang sudah ada. Tentu ini berdasarkan dari data pada tahun sebelumnya. Pengambilan keputusan dengan penggunaan pohon keputusan untuk menganalisis rangkaian keputusan dan probabilitasnya. Untuk selanjutnya, perusahaan melakukan riset pasar atau semacam penelitian pasar
seperti dalam bentuk tinjauan langsung ke pasar dan juga melalui penyebaran kuesioner atau juga tanpa riset pasar, yaitu informasi yang berasal dari literatur, kepustakaan, atau pendapat para ahli yang bisa dijadikan rujukan. Maka, pada riset pasar tersebut di sini dibagi lagi pada perolehan data yang dapat diterima, yaitu ada laporan yang dianggap akurat dan ada laporan yang dianggap akurat dan ada laporan yang tidak dianggap tidak akurat. Karena kajian keakuratan tersebut kadangkala dilihat pada saat dilakukannya pengolahan data, seperti pada saat penyebaran kuesioner yang ternyata tidak keseluruhannya disebarkan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pada calon konsumen yang dimaksud. Selanjutnya adalah keputusan investor dalam menanam coklat atau mendepositokan uang. Seorang investor akan memiliki dua kondisi alternatif keputusan jika ia mendepositokan uang di bank dengan kondisi yang stabil, yaitu selalu memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga deposito, atau melakukan keputusan menanam coklat dengan berbagai kondisi yang akan diterima. Kondisi sukses panen, maka ia akan memperoleh keuntungan. Namun, jika ternyata gagal, ia akan memperoleh kerugian. Posisi tersebut, gagal dan untung, sangat berpengaruh terhadap kualitas riset pasar yang dilakukan. Karena hasil riset sering dijadikan rujukan dalam memprediksi kondisi ke depan. Yang harus diingat adalah jika investor tersebut memilih menanam coklat, maka artinya investor tersebut berani pada resiko, dan jika ia lebih memilih menyimpan uang di bank dan mendapat bunga saja, maka artinya investor tersebut takut terhadap resiko. Pemilihan keputusan adalah menggambarkan latar belakang karakteristik mentalitas risiko yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Utilitarian approach, pendekatan manfaat. Pendekatan manfaat utilitarian approach yang didukung oleh para filsuf di abad ke-19, yakni Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menyatakan bahwa perilaku-perilaku moral harus menghasilkan kebaikan terbesar bagi kelompok mayoritas.
Keputusan dengan menempatkan pendekatan manfaat, artinya keputusan diambil berdasarkan mana yang lebih tinggi nilai manfaatnya dari dua atau lebih keputusan yang diambil. Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa menurut utilitarisme tidak pantas disebut baik. Menepati janji, berkata benar, atau menghormati milik orang lain adalah baik karena hasil baik yang dicapai dengannya, sedangkan mengingkari janji, berbohong, atau mencuri adalah perbuatan buruk karena akibat buruk yang dibawakannya bukan karena suatu sifat buruk dari perbuatan-perbuatan itu. Utilitarisme dapat memberi tempat juga kepada pengertian kewajiban, tapi hanya dalam arti bahwa manusia harus menghasilkan kebaikan dan bukan keburukan. Individualisme approach, pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme adalah konsep etika yang menyatakan suatu tindakan adalah bermoral jika mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Sering keputusan yang bersifat jangka panjang hanya dipahami oleh mereka yang memiliki pandangan dan pemahaman yang bersifat jangka panjang. Dalam realita, manajer yang sukses adalah yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Moral rights approach, pendekatan hak-hak moral. Pendekatan hak-hak moral adalah konsep etika yang memandang bahwa keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Pada pendekatan ini ditekankan bagaimana menghargai hak asasi manusia sebagai landasan berpikir dalam pengambilan keputusan, yaitu misalnya pernyataan bahwa setiap orang memiliki hak asasi masing-masing dan kita harus menghargainya. Justice approach, pendekatan keadilan. Pada pendekatan ini perlu kita jelaskan bahwa pendekatan keadilan justice approach menyatakan bahwa keputusan-keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kewajaran, dan tidak memihak. Secara umum ada 3 bentuk pendekatan keadilan yang diterapkan di sini, yaitu keadilan distributif justice, keadilan prosedural justice, dan keadilan kompensatory justice. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.